Beliau bertahan dalam kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Proses pemberian tempat tidur disebut khadda. Istilah ini pada dasarnya berarti bahwa tahanan menerima 2 selimut tua dan kotor. Mereka akan mendapatkan piring dan gelas plastik dari suatu tempat dan memberikannya kepada tahanan. Di sanalah rumah Anda, tempat tidur, dan tempat duduk Anda. Yang paling menyakitkan adalah mereka memiliki tempat duduk toilet dan 1 keran di sel. Dan temboknya hanya sekitar 1,5 sampai 2 kaki jaraknya. Ketika seseorang buang hajat, orang-orang di luar sel bisa melihat. Sekarang, bayangkan tempat di mana ada 5 atau 6 orang. Ketika 1 orang pergi ke sudut untuk buang hajat, bau atau aroma akan menjadi hal yang paling menyakitkan untuk ditanggung. Bagi keluarganya di London, terutama putrinya, cobaan ini tak tertahankan. Dia sangat tertekan dan dia mengalami stres berat selama waktu ini. Dia juga sangat khawatir ketika saya pergi ke Pakistan. Ada kecemasan besar dalam seluruh keluarga. Suami saya lebih berani dan pemberani di depan kami, dan bahkan beliau menghibur kami. Saya berkata kepada ibu saya beberapa kali bahwa, "Ibu, terkadang saya kehilangan jejak. Apa yang saya ucapkan selama salat saya?" Dan ibu berkata, "Ini karena kamu telah menanamkan rasa takut dalam pikiranmu. Ingatlah bahwa ayahmu sedang melayani jemaat atas perintah khalifah. Dan karena itu, doa-doa huzur menyertai beliau." Perlahan-lahan, seseorang belajar toleransi dan kesabaran, tetapi selalu disertai dengan kecemasan juga, dan hati bergetar karena apa yang mungkin terjadi. Dia mengunjungi Tahir Mahdi di penjara. Ketika saya pergi menemui ayah mertua saya di penjara, untuk pertama kalinya, rasanya seperti singa yang dikurung dalam kandang. Beliau terlihat seperti singa dalam hal kepribadiannya. Beliau tidak pernah takut akan apapun. Atia mengunjungi Huzur untuk mendapat penghiburan. Suatu kali saya berkata kepada Huzur, selama mulakat, "Huzur, ayah saya di penjara bersama penjahat-penjahat kelas berat lainnya. Saya terkadang merasa takut. Tidak diragukan bahwa saya percaya kepada Allah, tapi bagaimanapun saya ini manusia biasa." Huzur tersenyum dan berkata, "Tidak, para penjahat itu telah berteman dengan ayahmu." Saya berkata, "Baik, Huzur." Sementara keluarganya di London cemas akan kesejahteraannya, Tahir Mahdi justru berhasil memenangkan hati para penjaga dan bahkan berteman dengan sesama tahanan di penjara. Mereka menghormati saya karena cara hidup dan usia saya. Saya memperlakukan mereka dengan baik, cara hidup saya baik, dan saya baik kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mereka menghormati saya. Semua orang memanggil saya Paji atau saudara yang terhormat atau Babaji, sebutan hormat. Kepala sipir yang bertanggung jawab juga memanggil saya Baba. Mereka berkata, "Beritahu Baba Tahir ini dan itu," atau tahanan lain akan berkata, "Baba Tahir, beri kami suatu untuk dimakan," karena saya biasa menerima makanan dengan murah hati dari Langgarkhana di Rabwah. Pada hari Rabu, orang-orang dari Rabwah datang menemui saya. Saya telah meminta Langgarkhana untuk mengirim makanan. Mereka biasa mengirim 25 hingga 30 roti dan berbagai kari. Tahanan lain biasa meminta makanan dari saya dan ikut makan juga. Sarapan paratha roti goreng dari Langgarkhana sangat lezat, jadi para tahanan suka memintanya dan memakannya. Mereka mengatakan, "Kami sangat ingin makan roti dari Langgarkhana." Mereka tahu itu dari Rabwah dan semua orang akan memakannya. Makanan lezat sering dikirim seperti ayam panggang atau kerahi. Para tahanan lain akan memakannya. Terkadang saya menerima piring kosong dan orang-orang berkata, "Baba, makanannya enak sekali, sudah kami habiskan." Saya berkata kepada mereka, "Ini makanan dari Langgarkhana. Entah kamu yang makan atau saya yang makan, itu sama saja, bukan masalah." Kembali di London, putri beliau terpukul dan sangat merindukan ayahnya. Satu-satunya penghiburan Atia adalah ayah rohani di ambang pintunya. Saya tidak bisa menemui ayah saya selama penahanannya, tapi saya terus meminta doa dari Huzur untuknya selama tinggal di sini.
Saya bertanya di akhir salah satu mulakat saya, kapan saya bisa mulakat lagi? Dan Huzur bersabda bahwa kamu bisa mulakat kapan saja kamu mau. Selama penahanan ayah saya tidak ingat angka pastinya, tapi saya ingat bahwa saya memiliki sekitar 6-7 kali mulakat dengan Huzur. Huzur mengatakan sesuatu dengan senyum di wajah. Huzur memberitahu saya bahwa ayah kamu tidak khawatir, atau ayah kamu sangat bahagia, atau bahwa ayah berteman dengan sesama tahanan. Suasananya seperti itu, sehingga selama beberapa detik rasanya seperti kita khawatir tanpa alasan, dan perasaan ini akan bertahan selama beberapa hari. Saya kemudian menyampaikan semua yang Huzur katakan kepada keluarga saya. Huzur telah mengubah suasana menjadi penuh cinta dan kasih sayang mutlak. Dan selama beberapa detik, terkadang saya merasa bahwa ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, bahwa ini bukan apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Huzur, saya tidak punya pertanyaan. Saya hanya ingin meminta doa untuk ayah saya. Semoga Allah menurunkan karunia-Nya. Siapa? Nama ayah saya Tahir Mahdi Imtiaz Sahib, Huzur, seorang mubalik. Oh, beliau siapanya kamu? Ayah saya, Huzur. Ayah kamu ya? Mohon doakan beliau, Huzur. Baik, saya mengingat beliau dalam doa-doa saya setiap hari. Saya ingat bahwa Huzur memandang saya dan berbicara dengan penuh kasih sayang. Iya, Huzur, saya hanya ingin meminta doa untuk beliau. Ayahnya dulu adalah manajer surat kabar Al-Fazl. Polisi di Pakistan menangkap beliau karena ayat-ayat Al-Quran tertulis dalam surat kabar Al-Fazl yang dicetak di Rabuah. Polisi di sana telah menangkapnya dan beliau belum bisa mendapatkan jaminannya sampai sekarang. Beliau telah dipenjara selama lebih dari setahun sekarang, dan mereka telah memenjarakannya dengan penjahat lain yang adalah pembunuh, pencuri, dan orang-orang yang telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Inilah besarnya kesulitan yang dialami Ahmadi di Pakistan. Setiap kali jaminan diminta, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung membatalkan jaminan tersebut. Jadi inilah sebabnya beliau dipenjara. Tapi bagaimanapun Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya kepada beliau dan beliau akan dibebaskan, insya Allah. Ini adalah ujian yang sedang beliau lalui. Saya hanya dipenjara selama 10 hari. Jadi saya tahu seperti apa penjara mereka. Setelah kelas mulakat tersebut, banyak sekali lajnah dan gadis-gadis yang datang dan bertanya kepada saya, apakah itu ayahmu yang Huzur bicarakan? Apakah kamu tidak merindukannya? Seluruh jemaat bersama saya, Masya Allah. Khalifah dan doa-doa beliau menyertai saya. Saya memiliki keyakinan kuat dalam diri saya bahwa Allah Ta'ala ada dan Dia adalah pelindung kita. Saya menerima telepon dari keluarga saya, di mana mereka meminta saya untuk menemui Huzur dan meminta cincin batu bertuliskan Alaihissallahu bikafina abdah atas nama ayah saya. Saya berkata, baik, saya menelepon untuk meminta mulakat dan kemudian pergi untuk mulakat. Ketika Huzur melihat saya, beliau bersabda, kamu datang lagi? Saya berkata, ya Huzur, saya datang lagi. Saya meminta cincin kepada Huzur. Huzur melihat-lihat cincin yang berbeda dan memakainya satu persatu. Kemudian beliau memberikan saya sebuah cincin dan berkata, beritahu ayahmu bahwa kali ini saya memberikan cincin ini kepada ayahmu. Huzur sangat penuh kasih. Putri bungsu saya sering pergi mulakat. Suatu kali ketika dia pergi menemui Huzur, dia meminta Huzur untuk memberinya sesuatu untuk saya sebagai hadiah. Huzur kemudian memberinya cincin ini yang kemudian dikirim kepada saya. Ketika saya tahu cincin ini telah tiba, saya meminta keluarga saya membawanya kepada saya dan saya mulai memakainya. Huzur mengatakan bahwa ayah saya akan keluar dari penjara, dan begitu indahnya kata-kata Huzur itu. Ketika saya memberitahukan semua orang tentang apa yang Huzur sabdakan, semua orang sangat puas dan tenang.
Kata-kata tersebut bukan sekedar kata-kata penghibur. Sebaliknya, rasanya seperti begitu Huzur mengatakan sesuatu, hal itu pasti akan terjadi. Ketika Huzur berkata sambil memberikan cincin kepada saya, bahwa ayahmu akan mendapatkan cincin batu dari saya sendiri, atau beritahu ayahmu untuk datang dan mendapatkannya dari saya langsung. Saya tahu bahwa sekarang ayah saya akan datang ke London dan itu hanya masalah waktu.